Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur sampai pada saat ini Tuhan pelihara hidup kita, memberikan kita kekuatan kesehatan. Dan topik pada saat ini adalah pandangan firman Tuhan terhadap vegetarianisme. Vegetarianisme yang saya ambil dari Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan mempelajarinya, kami semua dibimbing oleh firman Tuhan yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah, diluruskan sampai selama-lamanya. Bimbinglah kami, bimbinglah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandangan firman Tuhan terhadap vegetarianisme. Oke, kita baca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, terus sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, Adam dan Hawa dicobai melalui makanan. Kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, ya. Ya. Adam dan Hawa dicobai melalui makanan. Tapi Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, itu cobaan yang pertama setelah Yesus dibaptiskan, itu berkaitan dengan makanan juga, cobaan pertama. Ya. Jadikanlah kau kan anak Allah, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Jadi berkaitan dengan makanan. Ya. Oke, sekarang menurut Alkitab, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia dan semua binatang adalah vegetarian. Kejadian 1 ayat 29-30. Ya, dikatakan untuk makananmu kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Yang kita tadi sudah baca dalam Kejadian 1 ayat 29-30 itu. Ya, sekali lagi menurut Alkitab, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia dan semua binatang adalah vegetarian. Tapi kepada segala burung dan binatang liar, ini bagi binatang-binatangnya. Tapi segala burung dan binatang liar lainnya, aku berikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya. Maka hal itu terjadi dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Sekali lagi, burung binatang liar sekalipun vegetarian. Ya, makanannya rumput dan tanaman berdaun. Ya. Nah, segera setelah air bah, ya, Allah mengizinkan manusia memakan daging, tetapi melarang mereka untuk makan darah yang adalah nyawa. Kejadian 9 ayat 4. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berkata, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi. Segala burung dan ikan serta binatang yang lain akan takut kepadamu. Mereka semua adalah kekuasaanmu. Semuanya itu, yaitu binatang itu, boleh menjadi makananmu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ini setelah air bah. Ya. Semuanya itu boleh menjadi makananmu. Jadi termasuk binatang-binatang itu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Semuanya itu kuberikan kepadamu untuk menjadi makananmu. Satu-satunya yang tidak boleh kau makan ialah daging yang masih ada darahnya. Sebab nyawa itu adalah darah. Ini saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Alkitab terjemahan sehari-hari. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa setelah air bah Allah mengizinkan manusia makan daging? Mungkin karena perbedaan kondisi dan suhu bumi sebelum dan sesudah air bah. Sehingga manusia butuh protein yang lebih untuk menghadapi kondisi alam yang berbeda dari sebelumnya. Nah itu. Ya. Karena terjadi perubahan, ya. Setelah air bah itu ada terjadi perubahan secara geologis, ya. Nah, kondisinya, suhunya juga, ya.
Sehingga manusia butuh protein yang lebih untuk menghadapi kondisi alam yang berbeda. Jadi yang tadinya sebelum jatuh manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan, tapi setelah jatuh manusia diberikan Tuhan makan tumbuh-tumbuhan plus makanan yang dari binatang itu, ya, binatang dari daging, ya, dari binatang itu, ya. Oke. Lalu beberapa abad setelah zaman Nuh, yaitu kita lihat dalam Imamat 11, mencatat peraturan Allah tentang berbagai jenis daging binatang yang halal dan haram. Itu dalam kitab Taurat, ya. Ya. Allah mengatur berbagai jenis daging yang halal, daging binatang yang halal dan yang haram. Dalam Perjanjian Baru, di keempat Injil disebutkan Yesus memberi ikan kepada orang lain dan ia memakannya juga. Ya, Matius, dalam kitab Matius, Lukas itu. Yesus memberi ikan dan Yesus memakan ikan juga. Lukas 24 ayat 42 dan 43. Lalu mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu setelah Yesus bangkit dari kematian. Oke. Nah, kalau kita melihat ada 4 jenis vegetarian yang hanya makan tumbuh-tumbuhan, ya. 4 jenis vegetarian. Yaitu pertama veganisme, yaitu hanya makan sayuran dan buah-buahan. Itu namanya veganisme, ya. Dan kedua lakto-vegetarian, hanya makan sayuran dan produk-produk susu, misalnya mentega, keju, yaitu lakto-vegetarian. Yang ketiga lacto-ovo-vegetarian diet. Lacto-ovo-vegetarian diet mencakup sayuran, produk susu, dan ditambah telur. Sayuran, produk susu, dan telur. Dan yang keempat adalah flexitarian. Flexitarian, ini ada berkaitan dengan fleksibel, ya. Dia mencakup sayuran, daging, unggas, dan ikan. Sayuran, daging, unggas, dan ikan, tetapi kadang-kadang saja, enggak selalu, ya. Tapi juga tidak anti, kadang-kadang saja, ya. Itu namanya flexitarian. Nah, oke. Vegetarianisme ada hubungan dengan beberapa agama yang berasal dari India kuno dan sekitarnya. Itu vegetarianisme, ya. Ada hubungan dengan beberapa agama yang berasal dari India kuno dan sekitarnya, yaitu Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme, ya. Dalam Jainisme dan vegetarianisme diperintahkan kepada setiap umat. Dalam Jainisme, vegetarianisme, dalam Jainisme, ya, dalam ajaran Jainisme, vegetarianisme diperintahkan kepada setiap umat. Jadi setiap umat dari pemeluk Jainisme itu harus vegetarian, ya. Dalam Hinduisme dan Mahayana Buddhisme, hal tersebut dianjurkan oleh beberapa kitab suci yang berpengaruh dan otoritas agamawi mereka, ya, sebagai otoritas agamawi mereka, ya. Oke. Nah, dalam agama-agama yang bernenek moyang Abraham, nah ini apa itu? Yaitu Judaisme, Kristen, dan Islam. Itu bernenek moyang Abraham. Juga Sikhisme, ya, Sikhisme. Vegetarianisme itu tidak didukung oleh otoritas agamawi mereka, ya. Dalam kekristenan, ya, vegetarianisme tidak didukung, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Demikian juga Judaisme dan Islam. Nah, kalau kita lihat dalam Imamat 7 ayat 15-20, daging korban setelah mereka melakukan korban, daging korban itu yang sudah dikorbankan tuh, yang sudah dikorbankan, yang sudah dipersembahkan kepada Allah, ya, kalau setelah itu ya mereka bisa makan. Imam-imam boleh makan, ya, juga yang membawa korban tuh bisa makan, ya, sekalian. Nah, berikut adalah beberapa petunjuk untuk membimbing kepada diet yang seimbang. Ini kita perlu tahu, ya. Ada sebagian orang begitu ketat sehingga akibatnya ada ekses negatif. Sehingga kita perlu mengetahui diet yang seimbang. Nah, cara terbaik adalah memakan semua vitamin, mineral, dan gizi yang kita butuhkan dengan cara mengkonsumsi makanan secara bervariasi. Nah, itu penting. Mengkonsumsi makanan secara bervariasi untuk
diet yang seimbang supaya tubuh kita mendapatkan gizi yang seimbang. Karena tidak ada satu macam makanan pun yang dapat menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membuat tubuh kita sehat. Nggak ada. Kita makan hanya satu macam saja. Kita anggap bisa komplit. Nggak ada. Nggak ada yang komplit. Jadi maka dari itu kita perlu makanan secara bervariasi dan perlu diet yang seimbang sehingga tubuh kita sehat. Yang ekstrim juga nanti bisa penyakit, tapi yang kurang juga bisa mengakibatkan penyakit. Sehingga perlu ada makanan yang bervariasi dan seimbang. Ya. Nah, kalau kita baca dalam 1 Timotius 5:23 itu tentang alkohol. Ya. Nah, ya, minum alkohol itu ada batasnya. Ya, bukan tidak boleh, tapi ada batasnya. Kebanyakan alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sirosis dari lever dan sakit jantung. Itu kebanyakan alkohol. Ya. Nah, 1 Timotius 5:23 dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, jangan banyak-banyak, anggur sedikit. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi anggur sedikit itu baik untuk kesehatannya kita manusia, khususnya Timotius waktu itu. Ya, kita lihat bagi sebagian orang Chinese setelah perempuan itu melahirkan, mereka biasa dikasih makan ayam Arab untuk kesehatan mereka, supaya bekas-bekas operasi atau jahitan karena melahirkan itu cepat sembuhnya, ya, cepat pulihnya dengan memakan ayam Arab. Ya, itu bagus. Juga untuk produksi susu daripada ibu, yaitu ASI untuk bayi yang baru lahir. Ya, itu baik ayam Arab. Ya. Tapi tidak seumur hidup, ya. Hanya pada waktu sang ibu itu baru saja melahirkan. Kemudian pada waktu sang ibu menyusui bayi yang dilahirkan itu. Ya. Lalu berikutnya, karbohidrat. Ada dua macam kelompok utama dari karbohidrat. Ya. Yang pertama yang mengandung zat tepung, termasuk roti, kentang, khususnya jika kulitnya dimakan. Nah, ini kulit kentang juga dimakan ternyata. Ya. Nasi, sereal, dan pasta. Itu namanya kelompok yang pertama daripada karbohidrat itu. Ya. Roti, kentang, khususnya jika kulitnya dimakan, roti, kentang, nasi, sereal, dan pasta. Ya. Makanan yang bertepung memberi energi dan tidak tinggi dalam kalori sejauh tidak menambahkan lemak atau gula. Nah itu. Kalau sudah makan karbohidrat ini tidak perlu lagi ditambahkan lemak atau gula, ya gitu ya. Supaya tidak terlalu ekstrim banyaknya, ya, karbohidrat itu, ya. Ya. Di situ ada gambar kentang rebus mentega enak, ya. Contoh memberi mentega untuk memanggang kentang. Gula ditambahkan ke sereal atau memasaknya dalam lemak. Ya, ini kelompok pertama dari karbohidrat, ya. Ya. Kelompok kedua adalah gula putih hanya menyediakan kalori dan tidak berisi gizi lainnya. Nah ini banyak orang Indonesia masih gandrung dengan gula putih, tapi kita perlu tahu bahwa gula putih hanya menyediakan kalori dan tidak berisi gizi lainnya. Terlalu banyak gula dapat membusukkan gigi dan menambah bobot badan, menjadi lebih gemuk gitu ya. Kebanyakan gula, ya, gula tebu, gula putih ya. Nah, mengurangi gula, khususnya gula putih dalam diet adalah salah satu cara termudah untuk mengurangi kalori tanpa kehilangan gizi. Ya, kompensasinya kalau mau agak manis, ya kompensasinya dengan makan buah. Ya, makan buah. Ya, niat perbandingan gula putih sama gula merah, ya. Gula aren maksudnya. Nah, pilihlah minuman yang kalori rendah. Konsumsi gula aren untuk yang lebih aman dari gula pasir. Untuk dicampur dengan teh dan kopi, kurangi makan kue dan permen. Nah ini,
kurangi makan kue dan permen. Ya. Konsumsi gula aren. Ya. Karena gula aren lebih aman daripada gula pasir, gula putih. Ya. Oke. Selanjutnya tentang lemak. Lemak dalam jumlah yang sedikit dibutuhkan untuk diet karena memberi energi, tapi sebagian orang makan terlalu banyak lemak dan harus dikurangi. Nah itu. Jadi kalau masalahnya pada ekses kelebihan makan lemak itu bahaya. Tapi lemak dalam jumlah yang sedikit dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Nah ada 2 macam lemak dikatakan. Nah ini. Ada gambar tuh ya, good versus bad fats. Ya. Lemak yang bagus dan lemak yang baik dan lemak yang buruk. Nah yang pertama lemak tak terbungkus. Lemak termasuk lemak polyunsaturated dan monosaturated. Ya. Dalam jumlah yang moderat, lemak ini dapat menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Jadi ternyata makan alpukat, yang di situ ada gambar alpukat, itu baik. Tapi sebagian orang yang awam berkata, oh jangan makan alpukat. Alpukat akan jadi kurang baik jikalau dicampur dengan gula pasir yang banyak, ya, atau coklat, ya, coklat yang sudah campur gula itu, ya, itu jadi tidak baik. Tapi alpukat itu sendiri baik, ya, baik sekali. Lemak, namanya lemak tak terbungkus. Ya. Dalam jumlah yang moderat, ya, lemak ini dapat menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung dikatakan. Ya, oke. Nah, sumber lemak ini terdapat di minyak sayur seperti bunga matahari. Jadi minyak yang diambil dari bunga matahari, jagung atau soya, kacang kedelai itu ya. Minyak ikan seperti sardines, ya, margarin, buah pir dan alpukat. Nah, ini seperti contohnya ya, buah pir dan alpukat. Nah ini gambarnya buah pir dan ya. Oke, lanjut ya. Nah, lemak kedua adalah lemak jenuh. Terlalu banyak lemak ini dapat menaikkan kolesterol, menaikkan resiko serangan jantung, lemak jenuh gitu ya. Lemak ini terdapat dalam jumlah yang besar di dalam daging, produk-produk susu seperti susu full fat, nah full fat ya, ada yang low fat tapi ini full fat. Keju, mentega, kue-kue, coklat, biskuit dan permen. Ini lemak jenuh. Ya, ini ada gambar itu sebenarnya kulit ayam. Ya. Nah, buanglah kulit ayam atau ternak. Ya. Atau ternak lainnya sebelum dimasak, dibuang dulu. Singkirkan lemak sebelum daging dimasak. Yaitu kenapa harus dibuang kulit ayam? Karena di balik kulit ayam itu ada timbunan lemak itu. Ya, sehingga tidak begitu sehat tuh dimakan. Ya. Nah, kita perlu paham itu ya. Ya mungkin sesekali boleh, tapi jangan sering-sering nanti kena penyakit ya. Yang berikutnya, nah fiber atau serat. Serat menolong isi perut kita untuk bekerja secara teratur dan menjaga usus besar agar menjadi sehat. Nah ini kita perlu serat agar usus besar kita jadi sehat, bersih gitu ya. Lalu kemudian isi perut juga bekerja secara teratur. Ya, serat menolong isi perut kita untuk bekerja secara teratur. Serat juga menyediakan gizi dikatakan. Ya. Kalau beli roti, pilihlah roti yang berwarna seperti ini, bukan roti putih, tapi roti gandum, ya, roti gandum. Serat terdapat di sereal, roti gandum, buah dan sayuran, beras merah. Nah, beras merah. Puji Tuhan kami sudah 9 tahun makan beras merah. Ya, beberapa bulan pertama rasanya nggak enak, tawar gitu ya. Tapi sekarang sudah enak, sudah biasa saja. Ya. Beras merah, pasta, kentang, khususnya jika dimakan dengan kulitnya. Jadi kalau makan kentang, makan dengan kulitnya, kacang-kacangan. Ya, itu. Oke. Nah, yang berikutnya protein. Protein penting untuk pertumbuhan, memperbaiki dan menyembuhkan tubuh. Jadi kalau seorang baru mengalami masalah
baru saja mengalami mungkin operasi ya, atau berbagai mungkin kecelakaan, perlu makan protein untuk menyembuhkan tubuh ya. Ya. Ya, protein terdapat dalam daging, udah jelas ya. Unggas ya, ikan, telur, kacang beans. Nah, ini macam buncis ini. Itu proteinnya ada ya. Oke ya. Lalu garam. Nah, ini kita perlu pahami. Saya kasih garis merah, saya kasih warna merah. Terlalu banyak garam berakibat terlalu banyak ya. Bukan berarti kita nggak butuh garam, tapi jangan terlalu banyak. Terlalu banyak garam berakibat tekanan darah tinggi, meningkatkan asma, kanker lambung, atau gagal ginjal. Wah, kanker lambung kok bisa karena terlalu banyak garam ya? Ya memang itulah. Jadi kita butuh garam, cuma jangan terlalu banyak. Ya, jangan banyak makan snack asin. Nah itu, ada orang nggak suka snack yang manis, snack asin banyak-banyak. Itu berakibat lagi ya, berdampak negatif lagi. Ya. Cobalah untuk memberi tumbuh-tumbuhan sebagai bumbu dan rempah-rempah sebagai ganti garam. Nah ini ada alternatifnya. Cobalah untuk memberi tumbuh-tumbuhan sebagai bumbu dan rempah-rempah sebagai ganti garam. Ya mungkin dari seperti gambar ini 4 rempah-rempah yang ada di dapur, ya bikin kamu panjang umur katanya. Ya sudah lihat itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, hati-hati dengan ready meals, mengandung banyak garam. Nah ini, ya. Jadi sekali lagi boleh makan mie instan boleh, cuma jangan sering-sering, ya. Itu tidak baik, ya. Ready meals, ya makanan sudah siap saji itu ya, hati-hati, ya. Karena mengandung banyak garam. Ya. Nah ini, jangan banyak makan ham dan bacon, daging babi yang diasinkan dan dikukus. Ya. Oke, ya. Vitamin dan mineral sekarang. Vitamin dan mineral adalah zat-zat penting untuk kesehatan yang baik. Vitamin dan mineral. Ya. Vitamin A menolong untuk menghasilkan sel-sel secara normal. Vitamin ini juga menolong kita untuk kesehatan kulit dan rambut. Ya, kita butuh vitamin A untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin A terdapat di sayuran hijau, produk susu, buah prem yang dikeringkan, dan aprikot. Ya. Ini aprikot. Ya. Ini wortel juga terkenal dengan vitamin A-nya ya. Nah, tapi kebanyakan vitamin A bisa berbahaya selama kehamilan. Nah, ini perempuan yang hamil jangan kebanyakan makan vitamin A, karena bisa mungkin berakibat bayi yang lahir cacat. Itu. Ya. Tapi sekali lagi kemungkinan, karena masih ada beberapa tafsiran, tapi yang cukup banyak berita adalah mungkin salah satu penyebab bayi lahir cacat karena sang ibu mungkin kebanyakan vitamin A, ya bisa berbahaya. Ya. Oke, vitamin B6 menolong pembentukan sel darah merah dan menolong pembentukan material genetis. Vitamin B6 terdapat di unggas, pisang, kacang merah, lever, roti, bayam, dan sereal untuk makan pagi. Ya, vitamin B6 itu. Nah, vitamin B9 disebut juga folate atau asam folik. Ya. Vitamin B9 bekerjasama dengan B12 untuk pembentukan sel-sel darah merah. Nah itu. Ya. Nah, makanan yang kaya B9 termasuk sayuran hijau, kacang merah, nah itu seperti yang sudah gambarnya itu, lever ayam, biji gandum, dan sereal.
sereal lagi ya. Sereal bagus sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, vitamin B12 terutama untuk pembentukan sel-sel darah dan serat-serat syaraf, itu B12. Pembentukan sel-sel darah dan serat-serat syaraf. Ya, makanan yang kaya dengan vitamin B12 adalah daging, liver, ikan, telur, susu dan tiram. Ya, saya kasih gambar telur dan tiram di situ, ya. Oke. Nah, vitamin C menolong untuk menyerap daging, melindungi tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Menjaga kesehatan pembuluh darah. Itu vitamin C. Ya, vitamin C terdapat di jeruk. Ya, kita sudah tahu ya, hafal biasanya. Sayuran hijau, kentang, kacang polong yang dibekukan, dan tomat. Nah ini, ya, tomat. Bagus ya. Lalu, jangan merebus sayur terlalu lama. Nah itu, sebagian orang nggak ngerti rebus sayur terlalu lama. Atau merebusnya dengan air yang banyak. Waduh, ada sebagian orang merebus sayur dengan air yang banyak. Anda akan kehilangan vitamin C-nya. Sayang sekali ya. Sekali lagi, jangan merebus sayur terlalu lama atau merebusnya dengan air yang banyak. Karena Anda akan kehilangan vitamin C-nya. Sayang ya. Ya, vitamin D sekarang. Bekerja dengan kalsium untuk menghindarkan dari penipisan tulang. Vitamin D bekerja dengan kalsium. Ya. Nah, sumber vitamin D termasuk ikan. Nah ini yang berminyak, yaitu ikan haring, makrel, ikan tawar, sardensis yang tipis dan pilchard, kuning telur, nah itu, margarin, makan pagi sereal, nah itu. Yaitu berkaitan dengan vitamin D. Sekali lagi, ya, ikan itu bagus ya. Nah, vitamin E adalah bahan gizi fat yang dapat larut dengan antioksidan yang kuat. Vitamin E mengurangi resiko problema kesehatan dari kanker ke sakit jantung. Bagus sekali ya. Vitamin E mengurangi resiko problema kesehatan dari kanker ke sakit jantung. Vitamin E itu ya. Vitamin E juga memainkan peran penting di dalam meningkatkan kesehatan secara umum dan imunitas kekebalan ya dengan membran-membran sel yang melindungi ya. Bagus ya vitamin E. Sama dengan vitamin yang lain juga sangat kita butuhkan ya. Nah, vitamin E didapat di sayuran hijau. Nah itu. Biji-bijian gandum, roti dan sereal. Sekali lagi bukan roti putih tapi roti gandum. Kacang, kuning telur dan minyak sayur. Roti gandum seperti yang Anda lihat ini. Walaupun kita kalau membeli roti gandum harganya biasa lebih mahal daripada roti putih, tapi gunanya luar biasa ya, faedahnya luar biasa. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi. Kita butuh mineral dan dalam jumlah yang besar dari zat lainnya. Ini mineral itu sangat penting. Nah, mineral termasuk kalsium, magnesium, potasium, sodium, dan fosforus. Ya. Saudara lihat gambarnya tentang mineral tuh, ada telur ayam, maksudnya ada kalsium ya, telur ayam dan ada hal-hal lain di situ. Termasuk jeruk sitrun, ada jeruk apa? Jeruk sankis itu ya. Ada mineralnya juga itu. Oke. Lalu kalsium. Nah ini.
adalah mineral utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perlindungan, dan kekuatan untuk tulang dan gigi. Wah, bagus sekali ya. Perlindungan dan kekuatan untuk tulang dan gigi. Ya. Ada orang tertentu yang tulangnya karena sudah beberapa kali melahirkan, perempuan-perempuan itu ya butuh asupan mineral yang cukup sekali, yang kalsium yang cukup sekali, supaya tulangnya tidak mudah keropos, rambutnya tidak mudah rontok, ya. Atau giginya tidak mudah copot. Ya. Nah, selanjutnya, potasium adalah mineral utama dan terutama untuk fungsi sel-sel, termasuk sel syaraf. Itu potasium, sel syaraf itu. Potasium juga menolong untuk fungsi hati dan ginjal. Potasium terdapat di pisang, anggur, kacang, buah plum yang dikeringkan, kismis, susu, dan sayuran. Itu potasium. Ya, pisang, anggur, ya, itu bagus sekali. Ya. Ya, fosforus adalah komponen utama dari semua sel dan terdapat di tulang dan gigi. Zat ini terdapat di produk susu, daging, dan ikan. Ya, fosforus itu produk susu, daging, dan ikan. Jadi sekali lagi, kalau orang tidak mau makan daging, ya dia akan kehilangan faedahnya ini. Ya. Nah, besi, zat besi adalah bagian dari hemoglobin atau oksigen komponen yang membawa darah. Orang-orang yang kekurangan besi mudah lelah. Ya. Orang yang kekurangan besi mudah lelah. Ya. Karena tubuh mereka kekurangan oksigen. Itu bisa gitu ya. Ya. Nah, zat besi terdapat di daging merah. Makan pagi sereal, tiram, dan ikan. Gitu. Ya. Nah ini. Jika minum segelas jus jeruk sambil makan, itu akan menolong Anda lebih menyerap besi, zat besi. Jadi sekali lagi, jika minum segelas jus jeruk seperti yang sudah lihat sambil makan, itu akan menolong Anda lebih menyerap zat besi. Ya, itu caranya. Penting sekali ya. Ya, zinc. Nah, sekarang zinc. Zinc adalah zat yang utama untuk pertumbuhan dan menjaga kesuburan. Zinc itu ya. Ya. Zinc didapat di produk-produk susu, daging, ikan, sereal biji-bijian, dan kacang-kacangan. Zinc itu. Ya. Zinc mendukung dalam pengobatan jerawat, kaki atlet, kuku yang rapuh, pilek yang biasa, dan luka-luka kecil. Itu zinc. Oke. Nah, kemudian ada 5 kelompok makanan dasar untuk diet yang sehat. Jadi perlu diet, diet, tapi dietnya harus sehat. Ya. Ada 5 kelompok makanan dasar untuk diet yang sehat. Makanlah berbagai macam makanan dari setiap kelompok, tetapi dengan proporsi yang pas, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Ya. Itu kita perlu paham. Ya, ini ada namanya diet nasi merah. Puji Tuhan kami sudah, tadi saya katakan 9 tahun makan nasi merah, tidak lagi nasi putih ya. Ini kentang ya. Dikatakan pertama roti, kentang, pasta, nasi ya, mie dan sereal untuk makan pagi. Makanan ini kebanyakan berisi zat tepung dan menjadi bagian utama dari makanan kita. Itu bagian utama ya, zat tepung, mengandung zat tepung ya. Itu kelompok pertama. Nah, jika mungkin pilihlah macam makanan yang mengandung serat yang tinggi. Nah itu, pilih makanan yang mengandung serat yang tinggi. Ya. Ternyata jagung juga serat yang tinggi ya. Ya, roti gandum gitu ya, serat tinggi ya. Nah, kelompok makanan ini adalah sumber serat dan kaya akan vitamin B kompleks. Ya. Kaya akan vitamin B kompleks. Oke.
Yang kedua, jenis kedua adalah buah dan sayuran. Ini mencakup semua sayuran dan buah segar yang dimasukkan ke dalam kaleng, juga salad sayuran. Saya kasih gambar buah apel gitu ya. Jenis ini kaya dengan vitamin, mineral, serat, dan rendah fat dan kalori. Oke. Yang ketiga, milk, susu, dan dairy, yaitu keju, mentega. Ya. Susu dan yang sejenisnya termasuk keju, yogurt, susu. Ya. Jenis ini kaya protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Kaya protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Ya. Nah, minum dan makanlah dalam jumlah yang moderat, jangan kelebihan juga, ya. Yang moderat saja. Jenis ini mengandung banyak kalsium, namun tetap perlu mengurangi lemak. Nah ini, ya kita perlu pahami, tetap perlu mengurangi lemak. Ya. Oke, yang keempat, daging, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Makan ikan 1-2 kali seminggu, ya 1-2 kali seminggu itu makan ikan, baik untuk tubuh, khususnya ikan yang berminyak, ya misalnya sardines dan salmon. Ya. Semua jenis daging termasuk dalam kategori ini, dan daging merah adalah sumber yang terbaik untuk zat besi dan vitamin B12. Jadi jangan anti daging. Daging dalam porsi yang benar, dan dalam porsi yang bukan porsi yang berlebihan, itu baik untuk kesehatan. Ya, baik untuk kesehatan. Ya, daging merah adalah sumber yang terbaik untuk zat besi dan vitamin B12. Ya. Ya. Pilihlah potongan yang tidak berlemak. Nah, kalau mau pilih daging, pilihlah potongan yang tidak berlemak dan menyingkirkan semua lemak sebelum dimasak. Singkirkan semua lemak sebelum dimasak. Ya. Nah, kacang-kacangan, kacang polong termasuk dalam kelompok ini. Cobalah konsumsi versi fat yang lebih rendah. Ya. Ada fatnya tapi rendah. Ya. Oke, yang kelima, makanan yang mengandung lemak dan gula. Jadi sekali lagi, jangan anti lemak, jangan anti gula, karena pasti ada gunanya juga. Tapi kalau berlebihan itu yang jadi penyakit. Ya. Kelompok makanan ini yakni mentega, margarin, krem, es krim. Nah ini. Olesan roti yang low fat, yang kadar lemaknya rendah, minyak untuk masak, ya, mayones, cake, ya cake juga nggak apa-apa, cuma jangan kebanyakan, ya. Biskuit, ya, coklat, ya. Minuman dengan gula, permen, kue kering. Jadi itu kita harus pahami, jangan berlebihan, jangan kebanyakan, ya. Nah, semua jenis makanan tersebut biasanya tinggi lemak dan kalorinya. Ya, jangan memakannya terlalu sering. Nah, kita perlu paham. Jangan memakannya terlalu sering. Berusaha untuk mengkonsumsi permen yang sugar free, nah itu ya, dan keripik yang low fat. Cari permen yang sugar free, yang bebas dari sugar, gula, dan keripik yang low fat, yang kadar lemaknya rendah, ya. Oke. Satu kekeliruan pandangan yang populer dari kaum vegetarian adalah daging tidak dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Satu kekeliruan pandangan yang populer dari kaum vegetarian adalah daging tidak dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Ya. Namun selama berabad-abad daging telah menjadi sumber utama protein. Nah itu. Ya, berabad-abad. Diet yang kurang protein dan karbohidrat akan berakibat anemia dan tubuh kurang gizi. Sekali lagi, diet yang kurang protein dan karbohidrat akan berakibat anemia, kurang darah, dan tubuh kurang gizi.
Beberapa ahli gizi berkata bahwa kedelai dapat mengisi kebutuhan protein dalam tubuh manusia. Sebagian orang begitu berkata, oh kedelai dapat mengisi kebutuhan protein dalam tubuh manusia. Namun, kedelai baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedang atau moderat. Nah, itu. Jumlah yang sedang atau moderat. Oke. Ketidakberesan usus besar menjadi masalah bagi kaum vegetarian. Ya. Ketidakberesan usus besar, ya. Kaum vegetarian makan tanpa lemak atau kolesterol. Namun lemak dan kolesterol dalam jumlah tertentu dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh dan perkembangan yang baik dari sistem saraf. Itu sekali lagi yang Tuhan ciptakan pasti ada gunanya, tapi akan berdampak negatif kalau kelebihan gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi dalam hal makan pun kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 5 bagus ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia, yaitu orang itu, memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, memberikan hikmat, ya, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi dalam hal makanan pun kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya. Oke. Biarlah apa yang saya sudah sharekan ini berguna bagi saudara dan biarlah bisa digunakan dalam konsumsi kita dalam hal makanan sehari-hari, ya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus bimbinglah setiap kami yang mengkonsumsi makanan setiap hari, supaya dengan hikmat Tuhan kami bisa memilah-milah dan kami tidak berlebihan dalam makanan tertentu, supaya setiap makanan yang kami konsumsi itu berguna bagi pertumbuhan jasmani kami. Terima kasih, hamba-Mu hanya menyampaikan materi secara terbatas, tapi Roh Kudus bimbinglah setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih, dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.